judul Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui SIWASIT. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Bahrain Kasuba, Bupati Halmahera Selatan, dengan ini mendukung proyek perubahan instansional atas nama Dr. Daud Zubaidi SI LLMM dengan judul Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah dengan Sistem Informasi Pengawasan Berbasis Donasi Terintegrasi atau SIWASIT. Semoga dengan proyek perubahan ini dapat meningkatkan nilai MCP KPK Kabupaten Halmahera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah selaku mentor dari siswa PKN, yang saya hormati Kepala Inspektorat dan seluruh jajaran Inspektorat, Pak Kepala Bapeda, Pak Kepala Desa yang pada kesempatan ini yang saya hormati, rekan pers, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, segala limpah rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa ada di ruangan yang sangat mewah ini, ruangan Inspektorat yang cukup strategi bagi pengembangan berbagai macam kegiatan-kegiatan dalam memonitoring seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah. Sebagai mahasiswa pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 2 tahun 2021, Bapak Dr. Daud Zubaidi ini luar biasa dengan satu aplikasi yang tentu akan berdampak sangat positif dalam pencegahan korupsi seiring dengan program KPK yang MCP yang tentunya akan sangat membantu kita. SIWASIT ini mudah-mudahan tidak sekedar memenuhi sebuah pelatihan saja, tetapi dalam menjadi kebutuhan kita dalam mengelola sebuah pemerintahan dengan berbagai macam lebih kurangnya. Dan ini adalah SIWASIT akan bisa mengawasi kita, ya, dan memonitoring kita, langkah ikhtiar kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat, dan tentu akan kita berikhtiar untuk terhindar dari langkah-langkah yang tentu bisa hilang sebagai manusia. Alhamdulillah 5 tahun kita bersama-sama, tidak ada yang tercecer satupun. Mungkin cuma Pak Slamet yang tercecer, karena itu juga berpindah tugas di lingkup ini. Tidak ada yang diperganti dengan Pak Dr. Daud. Artinya tetap wajah ini juga. Jadi akan pengawasan pencegahan, ya, kebocoran-kebocoran keuangan daerah dan keuangan desa, undangan desa tentunya ini lebih kita berikhtiar. Karena apapun keadaannya ketika dalam perbaikan-perbaikan yang kita sudah raih saat ini,
masa yang baru tentu itu akan berbeda suasana dan berbeda selera. Dan kalau berbeda selera itu akan berbeda juga pelaksanaannya. Ini yang kita harus lebih diri kita memperkuat komitmen, sehingga siapapun dia yang akan mengendalikan kita dalam roda pemerintahan dan mengelola sebuah pemerintahan saat ini, saya kira lebih dipahami bahwa sebaiknya kita sama-sama untuk bisa melakukan apa yang kita sudah lakukan saat ini. Tapi kalau tidak, saya tidak percaya pasti yang hadir ini memang pusing kepala saya, karena kita berbeda rasa, berbeda selera. Karena kepemimpinan saya kira cuma dari hati, dan kita sudah hati yang utuh di antara kita, siapa saja kita saling berkoordinasi, berkomunikasi. Apa yang kita lakukan selalu kita ini saling memberi informasi dan saling mau kasih tahu, dan itu yang kami lakukan bersama dengan Pak Wakil dan Pak Sekda tentunya. Jadi mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan dan kita doakan. Besok insya Allah akan ada kepemimpinan baru di Halmahera Selatan. Tapi saya kira sama-sama orang Halmahera Selatan tentu tidak akan jauh sejarahnya. Tapi kalau datang dari Jakarta pasti akan sedikit beda selera. Ini yang saya mohon ya, berharap agar ikhtiar kita dengan tentu di sekolah ini tidak perlu cemas-cemas. Ada sudah si wasit sudah ada. Mudah-mudahan ini akan menjadi panduan kita dalam mengawasi berbagai macam kegiatan dan program-program dan seluruh kebijakan pemerintah. Nah, insya Allah akan bisa bersedia ya, bupati dan wakil bupati yang akan datang. Jadi saya juga di kesempatan ini tentu tadi malam suka kita untuk berperan sekali lagi, mungkin kantor ini baru 2 kali saya sakit di ruangan ini, pas lagi 1 kali deh. Padahal betul aku belum masuk sini. Jadi ruangan bagus tapi kayak basuhan. Dari ini yang full AC, iya tuh. Apa dia nama saja? Ya, jadi ini yang saya harapkan agar mari tetap menjaga ya profesionalitas kerja nyata, kemudian dengan kejujuran, dikedepankan hati yang bersih dalam melakukan aktivitas dari pemerintahan ini. Tentu juga menunjukkan dedikasi pada pimpinan, juga loyalitas tentu menjadi ASN. 3 hal ini saya kira kalau itu sudah bisa jaga, dipastikan tidak perlu ada kekhawatiran saat kita di Lipo, bahkan saat kita di Gade Timur, dan saat kita di OGI. Saya kira sebagai ASN di mana saja ya, dan saya kira hal set ini itu orang 5 tahun ini sudah baku tahu, sangat baku tahu, sehingga sesuatu hal yang kurang mulai kita ambil sikap. Jangan lebih terlalu juga kita orang bersikap, jangan terlalu lebih, dan sampai lebih dipuji lupa di belakang akhirnya ada bocoran-bocoran yang muncul. Ini yang mudah-mudahan dengan launching hari ini, si wasit ini sekali lagi akan menjadi ya petunjuk kita, ya kompas kita dalam pengawasan dan semua bidang, termasuk para SKPD yang mengelola kegiatan-kegiatan yang besar. Dan saya kira besar kecil pun tetap, dan kita tetap mempertahankan identitas yang besar ini, yang baik ini. Saya kira kalau bisa akan lebih baik insya Allah. Terus terang saja saya tidak merasa bahwa tetapi inilah hebatnya ya para pimpinan-pimpinan di daerah ini, para SKPD utamanya sebagai pengendali anggaran daerah. Pak Sekda itu memang saya kira harus kita apresiasi semangat dan mampu memberikan sajian
ini, di samping upaya-upaya penindakan juga dilakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, MCP inilah yang merupakan instrumen yang digunakan oleh KPK untuk menilai tingkat keseriusan pencegahan korupsi tadi. Nah, oleh karena itu tentunya upaya pencegahan korupsi dengan si wasit ini, dengan proyek perubahan yang dilakukan oleh Pak Daud ini dalam rangka untuk bisa menaikkan rating, menaikkan kinerja MCP KPK kita. Ya. Karena dirasakan oleh inspektorat, karena ini inspektorat ini adalah merupakan leading sektornya dari MCP ini. Ya. Untuk penilaian MCP ini ada di inspektorat, melihat namanya masih lambatnya input indikator terhadap indikator MCP tadi, yaitu 8 area intervensi yang sudah dijelaskan yang melibatkan 7 OPD. Namun alhamdulillah Pak Bupati, kami laporkan pemerintah daerah Halmahera Selatan, walaupun inspektorat menjadikan ini sebagai suatu pilot project supaya kita bisa lebih meningkat lagi, bukan berarti capaian MCP Halmahera Selatan itu rendah, tidak. Dan bahkan sudah 2 tahun berturut-turut ini MCP KPK itu sudah zona hijau Pak Bupati. Jadi ada 3 zonasi yang diberikan kategori oleh KPK itu adalah zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Jadi 2 tahun berturut-turut Halmahera Selatan sudah zona hijau Pak Bupati. Oleh karena itu, ya karena zona hijau ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan, tentunya di bawah kepemimpinan Pak Bupati selama ini menunjukkan upaya-upaya yang sangat serius di dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya ke 8 area intervensi yang memang dalam tanda kutip ini tingkat kerawanannya sangat tinggi terhadap perilaku korupsi. Nah, tetapi tentunya kita tidak berpuas diri Pak Bupati. Kalau hijaunya ini mungkin hijaunya masih hijau agak-agak hijau muda begitu, atau mau hijau pekat hijau ke arah hitam-hitaman gitu. Artinya kita ingin meningkat lagi, karena penilaiannya itu kan kalau zona hijau 80 ya Pak, 80 ke atas orang mau dia 90 kan, 95 ya, mungkin kalau 100 ya mungkin ya itulah paling tidak kita 90-95 sejajar dengan daerah-daerah yang memang sudah telah secara sudah lama konsisten dalam menerapkan upaya pencegahan korupsi. Jadi dengan itu tentunya kita Halmahera Selatan bisa lebih baik lagi ke depan dengan si wasit ini. Si wasit ini adalah tentunya merupakan upaya dalam rangka untuk bisa mengingatkan, melakukan warning kepada SKPD jika SKPD itu katakanlah lambat. Karena apa? Karena ini dipergunakan aplikasi, ya, dipergunakan aplikasi yang terhubung, ya, oleh inspektorat sebagai project leadernya, sehingga setiap saat bisa dilihat capaian dari setiap SKPD, karena ini terus diisi sesuai dengan capaian-capaian upaya pencegahan korupsinya. Ini akan terlihat SKPD ini masih dia zona merah, masih zona kuning, atau sudah zona hijau, atau memang sudah baik sekali. Ini akan terlihat dan ada upaya untuk memacu lebih kencang lagi, apalagi ini sudah terintegrasi dengan sistem yang nanti akan aplikasi Sijaga, ya. Sijaga upaya ini bisa memacu seluruh SKPD, khususnya 7 SKPD yang menjadi sasaran daripada area intervensi KPK ini, supaya mereka bisa lebih serius lagi dalam upaya untuk bisa melakukan upaya pencegahan korupsi. Inilah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka untuk bisa
lebih meningkat aspek clean government, good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Ya. Karena tentu saja keberhasilan suatu pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan masyarakatnya ditentukan antara lain, dan ini yang paling utama adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi kalau suatu pemerintah daerah memiliki kemampuan tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan yang baik, manajemen pengelolaan pemerintahan yang baik, maka sudah bisa dipastikan rakyatnya itu bisa lebih sejahtera. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong hal ini dalam rangka mewujudkan hal itu tentunya harus kita dorong, dan tentunya Kabupaten Halmahera Selatan tidak hanya berpuas pada tahap ini saja, tapi terus kita akan meningkat sehingga bisa lebih baik lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan oleh karena itu tentunya kami selaku mentor berharap agar upaya proyek perubahan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Kadang ya mohon maaf ya Pak, biasanya menggebu-gebu pada saat mau dilaksananya proyek perubahan, tapi setelah itu kemudian kendor begitu ya. Tapi ini kita harapkan, dan karena memang ini dirasakan betul manfaatnya, harapan kita ini adalah merupakan langkah awal dalam rangka untuk bisa mewujudkan upaya pencegahan korupsi dengan si wasit ini. Kedepannya harus lebih konsisten lagi, perlu kita tingkatkan lagi upaya ini, betul-betul si wasit ini betul-betul menjadi aplikasi yang dilaksanakan oleh kita semua dalam rangka upaya pencegahan korupsi ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya kepada Pak Bupati yang memang telah memberikan ruang yang begitu besar dalam rangka upaya-upaya pencegahan korupsi, mendorong kita sekalian, mempersilahkan kita untuk memberikan kreativitas, inovasi-inovasi kita dalam rangka itu bisa mewujudkan yang terbaik bagi Halmahera Selatan. Peluang itu betul-betul diberikan oleh Pak Bupati, sehingga alhamdulillah sejauh ini capaian-capaian walaupun baru 5 tahun kepemimpinan Pak Bupati, tetapi sudah bisa terlihat secara signifikan kemajuan Halmahera Selatan, kemajuan itu di bidang fisik maupun terutama juga kemajuan dalam mewujudkan good governance, tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga menjadi contoh bagi daerah-daerah lain khususnya di Maluku Utara. Terbukti kemarin Pak Bupati mendapatkan 3 penghargaan dari BPK, yaitu 7 kali WTP secara berturut-turut, ya. Artinya 5 tahun kepemimpinan beliau 6 kali mendapatkan WTP, ya. Kemudian juga mendapatkan award atau penghargaan atas pencapaian penyelesaian tindak lanjut terbaik kedua, dan yang ketiga adalah capaian pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan atau antisipasi pemerintah daerah dalam setiap perubahan-perubahan kebijakan yang ada. Antara lain misalnya kita tetap konsisten menggunakan SIPD, Sistem Informasi, dan untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam pengawasan di inspektorat ini untuk tugas dan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat, pelayan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih dan kami mohon untuk membubuhi tanda tangan di lobi sebagai bukti dukungan atas